teman-temanku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Mama Sakira ya, sumber dari GERD dan Anxiety. Nah teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Aku berharap kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Untuk teman-temanku yang saat ini badannya kurang fit atau kurang sehat, nggak enak badan, aku doakan semoga sehat kembali dan bisa melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala ya. Nah, teman-teman, sesuai janjiku yang kemarin, aku di sini akan membagikan tips ya ke kalian tentang untuk membantu ya kesembuhan GERD dan anxiety dengan pola nafas. Nah, untuk teman-teman penasaran dengan video kali ini, ikuti terus ya video ini sampai habis. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Makasih. Nah, teman-teman, sesuai janjiku tadi ya. Jadi di sini aku akan menjelaskan apa itu pola nafas. Nah, seperti yang kita ketahui ya, teman-teman, efek ya dari kalian ya. Kalau aku kan alhamdulillah dulu pernah merasakan, jadi tahu ya rasanya kayak apa ya. Efek yang kita rasakan dari pengalaman GERD ya, yang mengalami GERD dan anxiety itu banyak sekali sensasinya ya kan. Nah, dan di video sebelumnya aku kan sudah jelaskan nih ke kalian teman-teman yang menyebabkan anxiety ataupun GERD itu seperti apa sih ya. Jadi itu banyak faktor. Jadi penjabarannya banyak ya. Jadi tidak hanya satu faktor, banyak ya. Salah satunya adalah stres. Kita tidak tahu ya cara melepaskannya seperti apa. Nah, jadi apa hubungannya teman-teman ya pola nafas ini dengan pencernaan, dengan asam lambung, dengan anxiety ya, atau penyakit pikiran. Saya nyebutnya penyakit pikiran kalau anxiety ya teman-teman ya, karena kan kalau orang mengalami anxiety ini kan pikirannya kan jelek terus ya kan, nggak ada positifnya, jelek terus ya, pikiran kita ini kan keganggu banget ya kan. Aku yakin kalian juga merasakan itulah ya. Jadi hari ini kita tidak membahas sensasi. Kalau kalian penasaran dengan sensasi-sensasi apa saja, itu nanti silahkan lihat di playlistnya aku. Nah, jadi balik lagi, seperti yang kita tahu dan aku juga sudah pernah bagikan ke kalian ya teman-teman ya, untuk kita bisa sembuh dari GERD dan anxiety itu, yang harus dijaga itu adalah apa? Pola makan, yang sering aku share ke kalian ya, pola makan, terus menjaga pola gerak, seperti kayak kita berolahraga, terus pola istirahat, terus menjaga pola pikir kita, cara kita berpikir atau mindset kita. Nah, jadi di sini teman-teman aku mau menambahkan, karena begini ya, karena aku juga baru ngeh juga sebenarnya teman-teman ya, betul juga sih kata karena aku juga kan baca-baca nih teman-teman. Jadi aku dapat ilmunya ini juga dari baca-baca, dan aku mengikuti itu Govin Fastes ya teman-teman ya, dan itu juga sebenarnya baru membuka pikiranku. Oh iya ya, selama ini kita kan berpikirnya ya teman-teman ya, kesehatan kita itu tergantung dari pola makan kita ya kan. Padahal kalau dipikir-pikir teman-teman, kalau kita tidak makan ya 3 hari atau 4 hari ya tidak makan, itu sebenarnya kita masih bisa bertahan hidup ya kan, karena kita kan masih bisa minum. Tapi kalau nggak makan, kita kan masih bisa bertahan hidup ya. Coba kalau kalian ya teman-teman ya, saya juga ya, kita pikir begini, kalau kita tidak bernafas aja beberapa detik jangankan 4 hari ya, beberapa detik saja, kita hidup nggak? Pasti tidak ya kan. Jadi begitulah peran pentingnya ya teman-teman ya, nafas ini. Jadi manusia kalau nggak bernafas itu kan nggak bisa hidup. Tapi kalau manusia tidak makan beberapa hari, itu masih bisa bertahan hidup. Nah, jadi itulah membuka pikiranku teman-teman ya, betapa pentingnya si pola nafas ini. Jadi di video kali ini ya, aku akan bagikan ke kalian, menambahkan satu lagi tips ya ke kalian teman-teman, menambahkan satu poin lagi ya. Ini poin pertama ya dari semua pola-pola, itu adalah bagaimana caranya kita ya menambahkan poin pola nafas ini ya teman-teman ya. Jadi apa sih hubungannya, saya kira kenapa sih harus pola nafas? Nah, jadi begini teman-teman, aku sudah siapkan di sini, aku sudah catat ya teman-teman ya. Ini catatan tanganku ya.
Jadi aku sudah catat, aku urutkan secara beruntun supaya apa? Supaya nanti aku menjelaskannya itu lebih tertata gitu. Aku takutnya nanti kalau tidak beruntun, nanti takutnya nanti penyampaian di kalian yang kalian terima nanti kurang paham atau salah tangkap. Aku nggak mau seperti itu ya teman-teman ya. Jadi makanya aku tulis biar lebih jelas, biar ada poin-poin nanti siapa tahu yang penting nanti aku lupa, makanya aku catat. Nah, jadi itu adalah pola nafas. Nah, eh, hubungannya ya teman-teman ya, yang aku dengar, yang aku baca ya teman-temannya dari pola nafas ini sebenarnya sudah lama teman-teman. Pola nafas ini, bentar ya, aku bahas dulu masalah pola nafas. Pola nafas ini itu ditemukan oleh Buteiko ya teman-teman ya. Makanya di dalam treatment ya pola nafas itu dinamakan pola nafas Buteiko. Penelitiannya itu tahun 50-an kalau nggak salah ya. Itu cuman baru booming saat-saat ini ya. Jadi karena aku juga ngikutin yang namanya pola nafas, kalau yang orang di Indonesia itu membawakannya itu adalah namanya, aku catat di sini, Gobin Vasudev ya. Nanti aku catat di deskripsinya, kalian bisa ngikuti juga ya, karena dia orang di Indonesia yang apa ya, mempopulerkan lah, bukan yang menemukan lah ya, mempopulerkan treatment pola nafas Buteiko ini. Sangat bagus ya hubungannya dengan pencernaan dan untuk anxiety atau yang mengalami stres gitu ya. Makanya aku putuskan untuk berbagi lagi ke kalian ya. Jadi ilmu yang aku baca, yang aku dapatkan ya teman-teman ya, aku bagikan lagi ke kalian ya. Jadi itu cerita Buteiko tadi. Jadi pola nafas Buteiko namanya. Nah, jadi aku akan jelaskan dulu ya. Di sini teman-teman ya, kita ya diajarkan bagaimana caranya kita itu bisa melatih nafas. Ya, kita harus bisa melatih nafas atau latihan nafas ya. Karena itu bisa merubah kondisi fisik ya dan mental teman-teman. Lah, kok bisa? Ya, jadi aku akan jelaskan di sini ya. Pada dasarnya treatment ini ya teman-teman ya, prinsipnya adalah dia itu bernafas menggunakan hidung ya, bukan mulut. Nah, jadi di sini itu kita lebih diajarkan bagaimana caranya kita bernafas lebih sedikit ya, terus lebih pelan ya teman-teman ya. Nah, kemudian manfaat dari pola nafas ini sebenarnya apa sih? Nah, jadi manfaatnya adalah ya, jadi manfaatnya adalah teman-teman ya, untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam tubuh. Jadi di sini misalnya pada saat kita ya mengatur nafas teman-teman, pada saat kita mengatur nafas itu kan CO2 atau karbon dioksida dalam tubuh itu akan meningkat dan bertambah teman-teman. Nah, jadi misalkan kita berpikir kayak gini ya, mungkin barangkali kalian, aku yakin berpikir kayak gini, sama kayak aku yang aku pikirkan di awal ya teman-teman. Berarti oksigen yang ada di dalam tubuh kita berarti sedikit dong, ya kan? Nah, iya, jawabannya iya teman-teman ya. Karena kenapa? Tapi di sini teman-teman ya, oksigen itu kan banyaknya kan di dalam darah. Berapa persen itu kan di dalam darah, ya enggak? Nah, dan oksigen yang dibutuhkan ini adalah untuk siapa? Untuk organ tubuh, untuk sel tubuh, dan untuk otak. Nah, jadi darah ini fungsinya untuk menghantarkan oksigen. Jadi untuk penghantarnya itu kita harus butuh si karbon dioksida tadi ataupun si CO2 tadi, teman-teman. Nah, jadi untuk menghantarkannya ke dalam tubuh itu kita butuh karbon dioksida. Begitu sistem kerjanya teman-teman. Oksigen ya, kalau kita ngirupnya kan oksigen kita hirup, yang kita keluarkan kan karbon dioksida. Jadi makanya kita itu lebih bernafasnya itu prinsipnya itu adalah menggunakan hidung, bukan menggunakan mulut. Jadi biar karbon dioksida itu tidak keluar begitu saja ya teman-teman. Nah sekarang
Apa hubungannya? Hubungannya dengan asam lambung, ya, dengan pencernaan ataupun dengan anxiety ataupun gangguan pikiran tadi, ya teman-teman ya. Karena gini teman-teman, karena pada saat bernafas, kita itu kan cenderung bernafasnya kan banyak ya, bernafas banyak. Jadi kayak gini loh maksudnya, kayak kalau orang mengalami anxiety teman-teman, karena aku juga merasakan ya karena aku juga merasakan loh teman-teman ya, aku juga dulu sering tanpa disadari sering melakukan hal tersebut, dan itu sering juga dilakukan orang-orang yang stres ya. Jadi menghirup nafasnya itu banyak, itu tandanya stres loh teman-teman. Aku juga baru tahu ya. Jadi kalau kalian melihat orang-orang seperti itu, berarti mereka itu stres. Jadi ada yang beban di pikiran mereka sebenarnya. Jadi misalnya kalau kalian melihat orang melakukan hal seperti itu, terus kalian bertanya, terus dia bilang gak stres, itu bohong, itu sebenarnya stres. Saat kita melakukan nafas tersebut, nafas banyak tersebut, menghirup terlalu banyak terus kita keluarkan melalui mulut ya, itu komposisi udara atau oksigen banyak di paru-paru ya. Jadi terlalu banyak di paru-paru teman-teman dan tubuh kita, dan karbon dioksidanya jadi berkurang. Nah makanya akhirnya kondisi tubuh kita basah ya teman-temannya. Sudah jelas ya, cukup sampai di sini ya. Nah jadi terus selanjutnya yang terjadi apa? Hubungannya yang terjadi nanti pada asam lambung ya teman, akan kurang ya, atau bahkan banyak. Jadi nggak stabil teman-teman. Akhirnya makanan itu tidak tercerna dengan baik ya teman-temannya. Jadi ngumpul di lambung, jadi nggak langsung turun di usus 12 jari kan. Kita merasakan sampai naik ke atas. Nah disitulah muncul kayak perasaan ataupun sensasi nggak enak ya teman-temannya yang kita rasakan. Nah jadi itulah hubungannya tadi. Jadi manfaatnya untuk tubuh kita apa sih jika kita melakukan atau melatih pola nafas Buteyko ini ya, atau nafas sedikit ini? Jika kita bernafas ya lebih pelan ya, lebih apa ya, lebih ringan ya. Jadi ibaratnya itu kita itu menghirup nafas itu lebih ringan, itu kayak gini loh. Jadi udara itu kayak nggak full teman-teman, jadi kayak setengah di hidung gitu. Terus kita keluarkan melalui hidung, jadi mulut tidak kita buka, tidak kita hembuskan langsung, bukan seperti itu ya. Jadi yang kita lakukan ya pola nafas seperti itu ya teman-teman, yaitu komposisi ya pH yang ada dalam tubuh kita ya itu akan lebih stabil teman-teman. Nah begitupun kondisi asam lambungnya tadi. Itulah hubungannya dengan pencernaan ya teman-teman ya. Dan selain itu masih banyak juga teman-teman ya manfaat dari pola nafas Buteyko ini ya. Jadi kalau untuk pola nafas Buteyko ini teman-teman nanti untuk lebih apa ya, untuk prakteknya nanti insya Allah nanti aku akan praktekkan di vlog aku selanjutnya. Jadi di sini aku akan jelaskan lebih rinci dulu itu mengenai apa itu pola nafas, apa yang terjadi, terus apa manfaatnya ya teman-teman ya. Jadi selain itu bisa membantu menaikkan berat badan teman-teman. Jadi selain bisa membantu menurunkan berat badan, dia juga bisa membantu menaikkan berat badan. Karena apa? Karena CO2 yang baik dalam tubuh itu bisa membantu proses yang pencernaan yang baik di dalam tubuh kita ya teman-teman ya. Jadi kerja di lambung kita itu, pencernaan kita semuanya lebih stabil gitu. Nah selain itu juga bisa membantu menormalkan tensi ya. Kenapa? Karena di hidung kita ini teman-teman, kayak kita sudah tahu ya, kita semua sudah tahu ya, ini kan sudah dibentuk ya sama Allah sedemikian rupa ya. Di dalam hidungnya kita ini itu kan ada kayak parasinus gitu ya. Nah itu kan mengandung zat antivirus. Jadi antivirus tersebut itu teman-teman itu mampu menstabilkan tekanan darah. Jadi untuk kalian yang mengalami kayak tensinya tinggi, yaitu bisa membantu dengan pola nafas ini, bisa membantu menstabilkan ya teman-teman. Terus yang ketiga manfaatnya apa? Nah ini untuk kalian yang sering mengalami sakit kepala ya, apalagi yang sering mengalami anxiety. Nah jadi ini bisa membantu ya teman-teman ya, untuk kalian-kalian yang sering merasakan sakit kepala. Karena apa? Karena kan kalau sakit kepala itu kan
terjadi karena apa sih? Karena stres ya kan, terus karena emosi yang nggak stabil ya. Karena kayak kita tahu lah, orang mengalami anxiety itu kan memang kan gangguannya kan di pikiran ya. eh, yang dipikirkan macam-macam, terus emosinya juga tidak stabil. Ternyata teman-teman ya, untuk mempengaruhi pikiran itu ya, dengan pikiran kita ini mau istilahnya mau mempengaruhi pikiran kita ini, sementara pikiran kita lagi kacau terus kita pengaruhin pikiran, itu tidak bisa. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan apa? Dengan pola gerak ya, dengan kayak melakukan olahraga, terus dengan yoga, dengan olahraga lah pokoknya teman-teman, dengan pola gerak ya. Tapi kan nggak mungkin ya, misalnya kalau kita stres terus kita olahraga terus kita yoga, terus kan terlalu ribet kayaknya ya kan. Jadi dengan kita mengatur pola nafas ya teman-teman, itu bisa membantu yang namanya penyembuhan sakit kepala ya. Jadi emosi kita lebih terkontrol ya kan. Nggak ada ya orang yang namanya emosi itu nafasnya apa namanya itu, kayak pelan gitu kan. Nggak ada. Pasti orang marah itu kan pasti nafasnya itu kan kayak ngos-ngosan karena saking menggebu-gebu ya kan. Jadi dengan kita mengatur pola nafas, akhirnya kita ya pelan ya, nafas kita bisa pelan. Nah itulah hubungannya tadi. Terus selain itu teman-teman, ini bisa juga membantu ya penyembuhan sinus. Ini buat kalian yang sinus ya teman-teman. Terus yang sering mengalami kayak nafas nggak plong gitu ya, kayak aku misalnya, kayak aku ya teman-teman ya, nggak pilek tapi rasa kayak ada yang tersumbat, terus kayak nafas nggak plong ya, kalian bisa melakukan treatment ini juga, pola nafas ini ya. Karena seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, hidung kita ini kan sudah ada dibentuk ya sedemikian rupa sama Allah, itu ada zat antivirusnya ya, itulah manfaatnya juga. Dan untuk membantu kesusahan bernafas juga, tadi seperti aku bilang ya, tidak plong. Jadi kalau kita lebih bernafasnya lebih tenang ya, lebih ringan, nggak ngotot ya, nggak nafas itu kayak nggak nggak full gitu loh, jadi setengah. Kayak gitu ya teman-temannya, itu bisa membantu ya, nafas kita membuat nafas kita lebih plong. Terus selanjutnya poin berapa tadi manfaatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang keenam itu ya, bisa membuat pikiran lebih tenang. Pikiran lebih tenang ya. Dan batin kita pun lebih tenang teman-teman. Dengan kita bernafas otomatis kan pikiran kita ini, batin kita kan terpengaruh ya. Jadi akan menarik hal-hal yang positif, pikirannya lebih santai, akan memikirkan hal-hal yang positif yang baik. Nah itulah hubungannya tadi. Karena seperti yang kita ketahui si otak ini kan terhubung dengan jantung kita ini kan terhubung dengan nafas. Jadi kalau kita nafasnya baik ya, jantung kita pun degupnya nggak akan kencang ya, duk duk duk, nggak begitu ya, pasti akan lebih tertata, lebih pelan, dan akan mempengaruhi si otak kita lebih tenang juga ya. Nah, dan yang terakhir adalah yang ketujuh ya teman-temannya, itu sistem hormonal kita yang ada di dalam tubuh kita, itu pH-nya teman-temannya itu stabil ya, antara asam dan basahnya. Nah itulah teman-teman manfaat dari kita melatih pola nafas tadi ya. Jadi cobalah untuk melatih pernafasan untuk lebih tenang ya, lebih santai. Terus nggak jadi kita nafas itu nggak ngotot, nggak kayak gitu ya, nggak apa ya, jadi lebih tenang, lebih santai, dihirup kayak separuh gitu loh teman-teman, kayak setengah kita lepaskan melalui hidung, bukan melalui mulut. Jadi nafas kita itu bukan seperti itu salah. Apalagi kalau sering kita lakukan, itu efek sampingnya nggak bagus ya di tubuh kita teman-temannya. Akhirnya nanti detak jantung semakin kencang ya, dan pola pencernaan kita juga akan terganggu. Nah jadi itulah penjelasan mengenai pola nafas tadi ya teman-temannya. Kalian harus praktekkan ya pola nafas Buteyko ini ya. Dan sekarang aku mau cerita nih teman-teman ya. Aku juga sebenarnya baru ngeh ya setelah membaca, mendengarkan ya penelitian tentang, ilmu tentang
gimana pola nafas ini ya teman-teman. Aku sebenarnya juga baru ngeh ya, ternyata yang aku lakukan selama ini, tapi aku biasa melakukannya itu sebelum tidur ya teman-teman. Karena kan aku kan eh, dulu ya kan mengalami anxiety juga, jadi susah tidurnya ya. Ternyata aku ya melakukan pola yang aku lakukan ini, ternyata ya pola nafas ini teman-teman yang aku lakukan. Makanya sering yang banyak chat ke aku, gimana kok nggak bisa tidur, kok detak jantungnya kok kencang gitu ya, tiba-tiba deg-degan ya. Aku kan sering balas tuh, coba lebih tenang, ambil nafas, lebih tenang, lebih santai. Nah ternyata ini ada hubungannya dengan ini, pola nafas. Ternyata selama ini aku sebenarnya sedang ngelakuin, cuman aku kan nggak tahu ya, ternyata ada ilmunya ya, eh, tentang pola nafas ini yang ditemukan oleh Bu Hiteko ini ya teman-teman ya, dan baru booming saat-saat ini ya. Karena aku sebelum tidur teman-teman, tapi aku melakukannya itu lebih sering dengan rebahan ya. Jadi sambil tidur terlentang, terus tanganku ini aku taruh di perut ya, terus sambil mengolah nafas tenang. Jadi nafasnya dibuat pelan, lebih kayak seirama gitu loh, lebih pelan, nggak nggak kacau seperti itu ya, jadi lebih tenang. Maklum kalau kita anxiety itu kan ketakutannya kan berlebihan ya, karena nafas kita kan terganggu, jadi dilatih. Akhirnya sampai saat ini pun teman-teman aku masih melakukan itu, sampai pada akhirnya aku baca-baca terus ngikutin cari-cari ilmu baru, akhirnya menemukan ini. Ternyata yang aku lakukan selama ini adalah teknik pola nafas ya, alhamdulillah ya ya teman-teman ya. Jadi aku baru ngehnya di situ. Nah jadi kalian, dan yang aku rasakan teman-teman memang betul ya, jadi kita itu detak jantungnya emang lebih normal, jadi nggak sebentar dok 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 terus normal, nggak seperti itu, akan lebih normal. Terus manfaatnya juga ya teman-temannya, di kepalaku juga lebih ringan, yang maksudnya sebelum aku tahu ini loh ya, karena aku sebenarnya sudah melakukan itu. Terus memang juga efeknya di tidur itu lebih enak. Nah jadi untuk teman-temanku yang belum ya, atau mungkin sudah pernah melakukan pola nafas cuman tidak ngeh ya ternyata ada ilmu pola nafas seperti ini ya, itu kalian bisa teruskan, lanjutkan, karena begitu banyak manfaat ya yang bagus untuk tubuh kita, untuk metabolisme tubuh kita ya teman-teman ya. Dan insya Allah nanti di vlog berikutnya aku akan mempraktekkan ya, memberikan contoh lah, maksudnya gimana sih cara melakukannya. Soalnya nanti diantara kalian paling ada yang bingung, atau misalnya mau cari-cari di YouTube mungkin bingung, terus pengen aku yang praktekkan. Nanti insya Allah aku akan buat vlog setelah ini. Insya Allah nanti aku akan membuat gimana sih praktek cara melakukannya ya teman-teman ya. Dan untuk teman-temanku, terima kasih yang sudah mengikuti ya dari awal sampai akhir. Aku harap kalian semoga mengerti, nggak salah tangkap ya teman-temannya dengan penjelasanku. Dan selamat mempraktekkan juga ya. Kita sama-sama belajar teman-teman, karena ilmu ini aku dapatkan dan menurutku baik ya. Dan aku juga berbagi lagi ke kalian. Nanti kalian jangan lupa juga di share juga ya teman-teman ya. Agar lebih banyak lagi orang di luar sana yang tahu tentang pola nafas ini, karena begitu pentingnya nafas dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak bernafas, kita nggak bakalan bisa hidup ya kan. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya teman-temanku. Semoga kalian suka dengan video ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like ya. Dan yang baru mampir di YouTube channelnya aku, jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya dan tombol notifikasinya kalau kalian ingin mendapatkan pemberitahuan terbaru apabila ada video yang aku update ya teman-teman ya. Oke, begitu aja teman-teman. Salam sehat untuk kita semuanya ya, kita saling mendoakan, dan semoga teman-temanku di masa pandemi seperti ini selalu tetap jaga kesehatan ya, karena ya seperti yang kita tahu lah ya kayak apa kondisinya kita saat ini ya, wabah seperti ini. Jadi sama-sama saling menjaga kesehatan. Sampai jumpa di vlog berikutnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.